Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti proses penataan organisasi yang sedang berlangsung, perlu untuk melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan pada Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman analisis jabatan dan analisis beban kerja. Agenda ini penting dilakukan karena nantinya akan menjadi dasar penyusunan peta jabatan, uraian jabatan, dan penghitungan jumlah kebutuhan ASN. Sebagai contoh, kita telah susun Anjab dan ABK untuk jabatan analis tata laksana. Pertama, nama jabatan. Kita bisa berpedoman kepada Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana bagi pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah. Untuk kode jabatan ini adalah kode yang mempresentasikan suatu jabatan untuk mempermudah proses inventarisasi jabatan. Sementara ini bisa kita kosongkan. Kemudian, unit kerja. Unit kerja ini bisa kita isikan dengan nama unit kerja di mana jabatan analis tata laksana tersebut berada, yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang. Yang dimaksud JPT utama adalah Kepala Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian. Untuk JPT Madya meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, dan seterusnya. Untuk JPT Pratama meliputi Kepala Biro, Sekretaris Daerah Kabupaten atau Kota, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan seterusnya. Sesuai dengan unit kerja ini, maka JPT Pratama adalah Sekretaris Daerah. Administrator setingkat dengan eselon 3, pengawas setingkat eselon 4, pelaksana kita isikan dengan analis tata laksana, sedangkan untuk poin jabatan fungsional hanya diisikan apabila analisis tersebut dilakukan pada jabatan yang termasuk sebagai jabatan fungsional. Secara ringkas bisa kita ketahui bahwa jabatan analis tata laksana merupakan staf dari kepala bagian organisasi yang berada di bawah sekretaris daerah. Penjabaran ikhtisar jabatan ini bisa kita ambil juga dalam Permenpan Nomor 41 Tahun 2018. Seperti yang tercantum pada kolom tugas jabatan ini, kita tinggal mengutipnya. Yang kelima, kualifikasi jabatan. Poin pendidikan formal ini kita ambil dalam Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 di kolom pendidikan. Sedangkan untuk pendidikan dan pelatihan, kita isikan pendidikan dan pelatihan yang kita sarankan untuk jabatan yang sedang kita analisis. Dan yang terakhir, pengalaman kerja bisa kita kosongkan. Selanjutnya, tabel tugas pokok. Pada bagian ini kita isikan nomor urut. Uraian tugas diisi sesuai dengan penjabaran ikhtisar jabatan yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Hasil kerja bisa berupa dokumen atau berkas, SK maupun laporan. Jumlah hasil adalah jumlah dari hasil kerja kita selama 1 tahun per uraian tugas. Waktu penyelesaian yaitu waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap uraian tugas dalam satuan jam. Waktu efektif ialah waktu kerja efektif selama 1 tahun yaitu 1250 jam. Kebutuhan pegawai ini adalah penghitungan dari jumlah hasil kerja dikali dengan waktu penyelesaian yang kemudian dibagi dengan waktu efektif. Lakukan proses ini secara berulang pada setiap uraian tugas, kemudian jumlahkan dan diperoleh hasil yang nantinya bisa dibulatkan sebagai jumlah kebutuhan pegawai. Sedangkan untuk angka ketersediaan pegawai diperoleh dari jumlah existing atau besetting pegawai pada jabatan tersebut. Karena di atas tadi ada 6 uraian tugas, maka hasil kerja juga berjumlah 6. Hasil kerja ini dapat berupa benda, jasa, maupun informasi. Kemudian bahan kerja. Yang dimaksud dengan bahan kerja di sini adalah masukan yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja, bisa berupa benda, jasa, maupun informasi. Perangkat kerja yaitu alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja. Bisa berupa SOP, peraturan, maupun alat kerja lain yang tidak termasuk mesin perkakas tangan dan perlengkapan.
Tanggung jawab yaitu tuntutan jabatan terhadap kesanggupan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan atau masing-masing uraian tugas. Sedangkan wewenang adalah hak yang dimiliki pegawai untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam menyelesaikan pekerjaan atau masing-masing uraian tugas. Korelasi jabatan yaitu hubungan kerja antara jabatan yang sedang kita analisis dengan jabatan lain terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan, baik itu hubungan timbal balik, searah, vertikal, horizontal, maupun diagonal. Kondisi lingkungan kerja yaitu keadaan tempat di mana jabatan melaksanakan tugas. Pada bagian kolom faktor, hanya kita isikan opsi kondisi yang diharapkan berpedoman pada pilihan yang ada dalam Permenpan nomor 1 tahun 2020. Resiko bahaya yaitu potensi kejadian atau keadaan yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan fisik maupun kejiwaan pegawai ketika melaksanakan tugas. Kemudian, untuk syarat jabatan bisa kita lihat pada Permenpan nomor 1 tahun 2020. Mulai dari halaman 16 sudah diuraikan tentang syarat jabatan. Pada bagian keterampilan, bisa kita isikan dengan menguasai penggunaan bahan pekerjaan. Untuk poin bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, dan upaya fisik, kita bisa pilih opsi yang paling dominan mewakili jabatan yang sedang kita analisis. Selanjutnya, kondisi fisik ini terdiri dari jenis kelamin, umur, tinggi badan, berat badan, postur badan, dan penampilan. Kita bisa isikan kondisi fisik ini dengan kondisi yang diharapkan untuk melaksanakan fungsi pekerjaan. Kemudian, fungsi pekerjaan sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu hubungan dengan benda, hubungan dengan data, dan hubungan dengan orang. Masing-masing diisi sesuai dengan uraian yang paling mewakili jabatan sesuai dengan Permenpan nomor 1 tahun 2020. Prestasi kerja yang diharapkan adalah bernilai baik atau sangat baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kelas jabatan. Yang dimaksud ialah tingkat pangkat jabatan sesuai dengan bobot jabatan dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, untuk kelas jabatan ini, kita bisa berpedoman pada hasil validasi kelas dan nilai jabatan di lingkungan instansi pemerintah. Demikian contoh menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk jabatan pelaksana. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.